1, 2, 3. Hi, good morning guys. How are you? Ya jujur ini video pertama. Jadi video pertama kita ya buat channel Yang belum ada judulnya. belum ada judulnya. Tapi kita akan bikin beberapa video itu terkait dengan mental health ya Yun ya. Ya, more or less. Mental health. Jadi ini kita bukan MC, jadi nggak ada interaksi. Nggak ada MC dan nggak ada bintang tamu. Jadi kalau ada ini video pertama, jadi pasti kita kaku. Jadi mohon teman-teman bisa, yang nonton bisa cukup memahami lah ya dinamika kita karena kita pertama kali. Ya. Dan kita akan bikin beberapa video ke depan, tapi semuanya terkait mental health ya Yun ya. Ya. Mental health. Nah kalau aku sendiri memang orang yang suka disebut psikologi. Nah kalau Yunita ini korban psikologi. Korban psikologi dan suka belajar tentang psikologi. Iya. Jadi kurang lebih kayak gini. Nih takut nih, gue nggak karena kita pakai kamera belakang guys, jadi nggak tahu nih. Ini posisi batas kamera itu sampai mana? Aduh, kita keluar. Nggak apa-apa. Oke, hari ini kita akan oh ya disclaimer-nya. Kita bukan ahli, ya, maksudnya bukan orang yang sangat profesional di bidang ini, tapi kita pengen sharing dan berbagi supaya teman-teman yang punya pengalaman yang sama atau saat ini yang lagi sedang mengalami kondisi yang sama itu bisa dapat insight lah ya. Betul. Bukan dapat kesembuhan juga karena kita bukan kita bukan medis. Bukan medis, kita bukan konselor. Jadi jangan salah paham. Di sini cuman berbagi gitu ya. Kalau dapat insight syukur, kalau enggak ya kita improve lah gitu ya. Ini buat nemenin teman-teman aja sih kalau lagi di rumah, lagi di jalan. Iya. Terus butuh teman buat ngobrol ya. Semoga konten kita bisa membantu. Iya. Dan kita mungkin nggak panjang-panjang lah ya. Benar. Mungkin 5 menit. Tapi ini opening udah 10 menit. Lagi mereka bosan. Oke, kita bahas apa nih hari ini? Kayaknya kemarin yang terkait karena kita backgroundnya sama-sama pekerja, so let's start dari situ aja kali ya Pak. Iya. Jadi saya manggil Bapak ya. Tua banget. Oh iya. Ini Yunita, ini saya Papo aja Papo. Yeah. So how about discuss tentang yang kemarin tuh bekerja secara profesional nih poin 8. Kita punya contekan guys. Don't you worry. Iya. Emang ini podcast apa adanya. Kita nggak mau nutup apa-apa. Iya. So gimana caranya kita bekerja secara profesional gitu. Ini nggak sih poin 8? Yang mana? Terlalu sopan. Oh terlalu sopan. Langsung aja nih vulgar dikit ya. Kalau kita ini kan kalau lu bego ya. Bukan dong. Kita harus bekerja secara profesional karena kalau lu bego di tempat kerja lu bikin capek. Oke. Lu bikin capek temen-temen kerja lu sama gue. Mungkin kita sempurnain ya. Kenapa orang bodoh itu membuat capek? Bukan orang bodoh Pak, orang nggak profesional. Kenapa orang nggak profesional itu kita koreksi ya? Kita koreksi. Dia ngerasa bodoh tersinggung. Kenapa orang yang nggak profesional itu bikin capek? Coba dari sudut pandang Yunita dulu. Kenapa? Iya dong. Ini kan ngobrol. Kenapa? Karena sebenarnya karena experience aja sih. Jadi karena menurut gua pertama ketika kita kerja ini terlepas dari kita suka atau tidak suka ya kerjanya, kita harus tetap bekerja secara profesional. Profesional bukan berarti harus sempurna, harus perfect. But at least we know kita tuh punya responsible apa, kita punya tanggung jawab apa yang harus kita kerjakan, tujuan kita mengerjakan itu apa. Nah, mostly orang-orang yang nggak profesional di sini mungkin menurut aku bukan berarti mereka nggak punya knowledge, tapi lebih kayak I have no responsibility gitu. Dan itu bikin capek. Kenapa? Itu bikin capek Pak, karena ketika kita mau mengerjakan sesuatu kan kita nggak di dunia kerja mana sih kita mengerjakan sesuatu sendiri, ya kan? Sesimpel kita menganalisis data, sesimpel kita mau komunikasi, kita nggak bisa stand alone gitu. We need environment, kita butuh orang-orang sekeliling kita yang support ya. Tapi kalau ada yang nggak profesional, dia nggak ambil responsibility. So buat orang-orang yang mau bekerja secara profesional dan merasain tanggung jawab mereka akan terus push their self untuk kerja yang baik, menghasilkan result baik. Dan ketika ada satu tim nih yang nggak profesional,
itu bikin capek. Tapi Iya. ini bukan kerja kelompok mahasiswa gitu Iya, yang iya, kita iya, bisa iya, kayak iya. udah kalau lu nggak Ini kerja, real ya. iya kalau Dunia kerja gitu ya. kalau di kampus kan kalau dia nggak kerja tinggal kita nggak usah tulis aja namanya Iya, kayak iya. gitu. Tapi kalau di dunia kerja, no, apalagi kalau dia kesenangannya bos. Ya jadi memang nih Yunita nih, ini kita mesti digging juga nih karena apa? Mungkin bukan masalah bodohnya ya, maksudnya kayak atau bukan nggak profesionalnya, tapi kayak kita nggak satu frekuensi gitu. Jadi kalau kita kerja sama orang yang nggak punya semangat yang sama tuh capek ya. Iya. Ya jadi betul, betul. karena kan orang-orang itu jadinya ya kita doang ya, lo lagi yang ngerjain gitu kan. Karena Exactly. karena dia nggak ngerti, udah kamu aja yang ngerjain gitu. Iya, jadi akhirnya kita memelihara orang-orang yang nggak mau profesional, yang nggak punya intention, nggak punya desire and passion, tapi kita membayar mereka sama dengan orang-orang yang gitu kayak I have to do this. Okay, let's say we are not looking for any material things gitu ya, Pak ya. Cuman kan somehow it's so tiring gitu. Iya, ya memang orang yang nggak, ya karena kita yang menanggung beban dia. Ya, exactly. Itu kan karena kita nanggung beban dia, kita yang ngerjain tugas dia, yang dimana itu harusnya tugas dia, kita yang ngerjain. Tapi mungkin ada pengalaman nggak Yun? Anyway, ini bukan ngegosip ya guys. Ini share. Ya, ini kita berusaha aman ya. Ini video nggak di-cut sebisa kita. Sebisa kita nggak di-cut. Tapi kalau di-cut ya udah. Pengalaman Dari saya. mungkin di kantor-kantor sebelumnya lah. Kalau kantor sekarang kan risiko ya. Takut ada yang nonton. Ya, pengalaman hidup lah ya, pengalaman dimanapun. Masa kuliah, masa awal-awal masih jadi karyawan, Iya. pernah mengalami. Gimana tuh? Jadi, maksudnya gimana tuh gimana? Detailnya gitu loh. Experience kan orang kan butuh pengalaman nyata. How to overcome seperti itu ya. Jadi sebenarnya ya banyak lah. Misalnya kita dulu aku pernah punya project besar di mana namanya project besar itu, well, I'm not the leader, cuman part of it, tapi mungkin ya lagi-lagi gue merasa punya tanggung jawab yang besar buat menyelesaikan itu. So gue nggak bicara struktural, gue nggak bicara gue bekerja sebagai apanya, tapi di situ dibutuhkan kerja sama tim. Kenapa? Karena kita mengurus banyak stakeholder gitu. Is it vendor, is it user, client, whatever it is you name it. Tapi kita butuh support dari another divisi gitu kan. Jadi kita bekerja di divisi A, kemudian kita untuk bisa perform, let's say kita representative of the company. Tapi kan it's just a representative gitu. Tapi untuk bisa delivery the good services, the good things into client, user, vendor, whatever it is, kita perlu support dari tim-tim divisi lain. Nah, once ada satu orang atau satu divisi yang fungsinya nggak berjalan baik, itu akan exhausted karena pada akhirnya kita harus take the responsibility, yang dimana itu adalah bagian pekerjaan dan tanggung jawab mereka menjadi punya kita supaya kita tetap bisa mendeliver pekerjaan itu sebaik mungkin. Karena dituntut kan, kita nggak hanya dituntut sama klien, tapi kita juga dituntut atasan untuk perform very well gitu. Tapi kita juga harus kerja profesional well. Somehow kita ngasih tahu ke orangnya, tolong bantu gue dong, jangan kayak gini. Tapi kan kita nggak bisa kontrol orang, Pak. Dia mau nggak sih? Ya di depan saya sih iya. Tapi kan the result says no gitu. Gitu. Tapi itu susah banget sampai ada saatnya mungkin ya aku down, nangis kayak capek banget kayak gini. Karena kamu harus nanggung itu semua kan. Iya, bukan hanya aku sih, tim aku gitu. Jadi ini capek banget gitu. Jadi tapi tetap kita selesaiin dan kita lakukan evaluasi. Tapi itu sesuatu yang bisa kita kontrol gitu loh, menyelesaikan pekerjaan, we did our best, terus kita do evaluation, kita ngomong ke orangnya, you have to do this and that. Tapi kan kembali ke orangnya, kita nggak bisa kontrol orang. Tuh guys, jadi nggak bisa kontrol orang ya. Benar. Yang kita bisa kontrol cuman diri kita sendiri. So the lesson learned is ketika kita ketemu orang kayak gitu, jangan mau seperti orang itu gitu. Yang merasa saya minta maaf, tapi yang nggak merasa ya kita lanjutkan pembicaraannya. Jadi maksudnya lesson learn-nya adalah kita nggak bisa ngontrol orang untuk bekerja sebaik apa, tapi kita bisa mengontrol diri kita dan push ourselves untuk
kita jangan sampai menjadi someone like that gitu loh. Kita, gue harus kerja baik, nggak harus perfect ya, karena kita nggak harus selalu tahu dan sempurna di berbagai bidang, tapi do your best aja, do your best, and always asking someone like, do you need any help gitu, karena itu berguna banget guys, itu sangat-sangat membantu dalam dunia kerja gitu. Simply, even if you don't know how to start, you can simply ask gitu, kayak, gue mau bantu lo Yuni, Yun mau bantu lo nih, tapi gue nggak tahu start dari mana, lo bisa ngasih arahan nggak gitu. Gue akan lebih mengapresiasi itu sih, daripada hanya diam, oke, siap sesuai arahan, tapi iya, masalah lagi kan? No result. Gitu sih menurut aku. Tapi nggak tahu, mungkin dari sisi psikologis ini juga menarik gitu Pak. Artinya, kenapa sih ada orang-orang kayak gitu? Iya. Ini pertanyaan yang susah nih ya, dijawab secara medis. Tapi memang selalu lah di ini bukan psikologis ya, di pengalaman aku berkarir ya. Selalu di satu kelompok tuh nggak semuanya tuh orang kuat gitu, nggak ada yang kayak kita kan bukan Marvel ya. Pasti ada dia misalnya 5 orang nih, pasti ada juga nih yang kurang gitu di antara 5 ini. Karena kita manusia terbiasa untuk meranking gitu loh. Yang dari tim yang paling oke sama kita sampai tim yang paling susah diatur ya. Bukan berarti dia bodoh, tapi memang susah diatur gitu ya. Bisa diatur macam-macam ya. Nggak nurut gitu ya, bebel, terus juga mungkin ya nggak ngikutin tes kita, akhirnya kita susah gitu. Nah, dan memang ini ada teorinya juga untuk jadi keberhasilan sebuah tim itu bukan dari semua orang, tapi justru dari orang paling lemahnya dulu. Jadi kita harus, nah keberhasilan sebuah tim itu bukan dari orang terkuat atau 4 orang terkuat, tapi kalau 1 orang lemah itu yang jadi kegagalan tim gitu ya. Nah itu tantangan buat kita nih, gimana si seorang yang kurang itu bisa di-upgrade. Upgrade itu dalam arti minimal dia bisa ngikutin pace kita, atau malah orang itu ya terminate. Karena aku suka bayangin tuh tim itu kayak teman-teman tuh pernah nggak sih bayangin kayak kita manjat tebing tuh Yun? Kalau orang manjat tebing tuh kan talinya terikat ya satu sama lain. Iya. Jadi kita lagi crawling terus kita terikat. Nah, can you imagine kalau orang bawahnya lepas dari tebing, itu yang nanggung beban siapa? Berarti kan orang di atasnya. Di atasnya. Kenapa? Karena dia ngayun kayak beban hidup aja, kan nggak sih? Berat badan dia tuh akan menanggung beban teman-teman di atasnya yang lagi memanjat juga. Iya. Nah, kalau itu di dunia nyata, di dunia tebing, kalau memang nggak ketolong, tahu nggak yang dilakukan apa? Diputusin. Talinya diputusin. Bye. Gitu ya. Ya, karena gini, pilihannya sederhana, semuanya jatuh. Karena yang 4 orang ini nggak bisa nahan berat badan 1 orang itu, ya kan? Atau 1 orang itu di let it go, diputusin. Iya. Memang keputusannya nggak selalu mudah gitu, tapi ya semua ada waktu ya, semua ada waktu lah gitu. Tapi not everybody willing untuk take the risk. Betul. Nah itu yang aku lihat, karena toleransi yang berlebihan, kita tuh mengorbankan bukan 1 orang, tapi karena mengorbankan seluruh tim kita. Maksudnya nggak semua orang itu punya, ya ini fun fact-nya, nggak semua orang tuh punya kemampuan yang sama dalam menghadapi orang itu gitu. Semua tuh ada batasannya ya, maksudnya kayak kesabaran tuh kan ada batasannya. Iya. Jadi nggak semua juga tuh bisa sama-sama merangkul terus gitu. Kalau dia nggak mau dirangkul ya gimana? Misalnya 4 orang ini udah berjuang nih, ya kan? Misalnya ada 5 orang ya, 4 orang ini udah berjuang. Ayo bro. Tapi 1 orang ini memang dasarnya nggak mau, atau dia ya bebel aja gitu, dan nggak mau bebel gitu, udah coba atau mungkin salah posisi gitu, udah dicoba. Nanti someday satu project, anggaplah atasan kita atau orang lain ngeliat tim kita kan whole team, tapi kebetulan ngeliatnya si 1 orang ini yang bebel ini. Nah biasanya manusia tuh cenderung langsung ngecap ke seluruhnya, the whole team. Iya, ini gara-gara dia nih, berarti asumsinya kelompok ini buruk gara-gara si 1 orang ini. Nah itu tuh yang menjengkelkan tuh seperti itu, ngerti gak sih? Karena kebodohan 1 orang, 1 kelompok tuh dinyatakan bodoh. Tapi
Tapi sebenarnya oke, ini cukup dalam sih kalau Iya, iya, benar-benar mau kita kupas Iya, ya. Dan iya. sebenarnya ini bukan mau memojokkan orang-orang minoritas. Enggak, kita kan nggak tahu ya. Iya, tapi bisa jadi ya kalau mau dibedah lagi ada background dari situ Iya. yang kayak tadi Iya. mungkin emang dia salah penempatan gitu Iya. ya. Emang dia nggak bisa gitu Iya, loh. iya, iya. Jadi mau dipaksa gimana pun ya tetap nggak bisa. Iya. Atau memang dari personalnya sendiri yang nggak Iya, willing betul. untuk belajar, nggak Betul. willing untuk grow Betul, gitu. Dan betul. dalam ilmu psikologi itu tuh ada ininya. Mungkin di next episode kali ya, Pak. Ya nggak apa-apa juga sih. Kita cukup lah ya. Ini nggak berasa loh. Cuman ngoceh gini udah 17 menit loh. Iya. Mungkin di next episode kali ya, kayak kita bisa, ini menarik sih menurut aku karena setiap orang itu kan yang mempengaruhi tindakan dia setiap hari, Iya. termasuk willingness untuk dia belajar, bekerja secara profesional dan lain-lain itu pasti ada banyak hal gitu ya. Iya. Entah dari past trauma, Iya. entah dari family background, Betul, education background. So betul. I think this is quite interesting Iya, kalau iya, kita iya. nanti untuk next episode. Tantangannya ya, bagaimana kalau yang kurang pintar itu atasan kita? Nah itu tuh big challenge ya. Maksudnya nggak, ya semua orang punya pengalaman hidup masing-masing. Iya, iya. Tapi mungkin aku sama Yunita pernah mengalami kayak gitu tuh. Dapat atasan yang mungkin kita rasa nih kayaknya kok dia nggak masih kurang gitu ya, masih bisa dikembangin. Ya. Ini bukan atasan kita di kantor ya. Dulu punya pengalaman. Mungkin lebih ke gimana kalau ternyata orang yang perlu kita push itu adalah orang yang punya Otoritas lebih. otoritas lebih Otoritas gitu. lebih. Itu it can be anyone Iya, gitu, iya, bisa iya. pimpinan, Bisa di gereja juga, atau tempat ibadah, Iya. masjid ya, di sekolah gitu ya. Nah itu gimana? Kalau sebenarnya kalau based on my experience Iya, yang iya. juga belum tentu works in everyone gitu, Iya. pasti ngajak ngobrol sih Pak. Ajak ngobrol. Iya, ngajak ngobrol, kayak ngobrol aja, kayak sebenarnya tuh apa sih yang bikin Pak Pohan tuh sulit gitu untuk ikut PACE team atau kayak sekedar somehow tuh, kalau aku sih pendekatannya lebih ke soft approachment ya, Iya. dengan tim kerja. So Iya. aku selalu iseng-iseng tanya aja kayak backgroundnya dia, lebih Iya. banyak ke personal things gitu, Iya, iya. sampai akhirnya aku bisa, karena I love learn human. Iya, Aku iya, suka iya. belajar tentang manusia. Iya. Aku suka menganalisis Iya. manusia-manusia, Human enthusiast. Iya. Enthusiastic. Human behavior. Iya, iya, iya. Aku suka, jadi kadang aku trying so hard to myself untuk nggak ngejudge orang. Jadi dengan cara aku one on one, aku ngobrol, and then aku analisa, oh ya mungkin dia ada faktor A, B, C, D, Iya. so aku tahu approach, dan itu tiap orang beda gitu. Ada yang memang perlu di approach Iya. atau di push secara keras gitu kayak, Iya, iya, iya. ayo lo mau jalan nggak sama gue, kalau enggak ya udah gitu, Iya, tinggalin iya, gue. Tapi iya, ada iya. yang perlu pelan. So well, it depends on the personality gitu. Kalau aku sih lebih banyak berdoa aja lah. Karena ini pengalaman. Misalnya mengatur orang yang lebih punya otoritas lebih itu sulit. Artinya kalau menurut aku sih kita butuh banyak kesabaran. Tentang kesabarannya tuh harus Ya. luas gitu, dan juga rasa untuk tidak mengguruinya itu juga harus luas. Exactly. Artinya apa ya? Being humble itu sangat penting untuk menghadapi otoritas yang Ya. kurang smart ya, atau Iya. kurang, yang kita rasa ya kurang gitu ya. Dan itu butuh kedewasaan, maturity yang kuat gitu ya. Iya. Dan gini, ya kita harus percaya bahwa setiap apa yang diberikan dalam hidup kita itu kan selalu ada pelajaran, ada lesson learn gitu loh. Jadi kalau kita nggak sabar-sabar, ya mungkin teman-teman, kalau saya ya, mungkin saya ini selama ini orangnya nggak sabaran. Terus tiba-tiba dikasih atasan yang begitu kan, ya mungkin Tuhan lagi ngasih ujian buat saya untuk Lebih sabar. Tuhan gimana supaya lebih sabar ya begitu gitu ya, karena ya kita harus percaya bahwa harus ada hal yang bisa dipetik gitu, karena hidup kita itu kan terbangun bukan dari hal-hal yang baik-baik aja, Ya. tapi hidup kita kan dibentuk sama hal yang buruk juga Iya, gitu. iya, Jadi iya. sebenarnya baik atau buruk itu membentuk diri kita, baik atau buruk itu membentuk Yunita, baik atau buruk membentuk Pohan. Jadi saya percaya hal baik atau hal buruk itu sebenarnya akan shaping Iya. kita gitu loh. Nah Iya. itu. Betul. So,
The point is, Mungkin segmen ini dulu ya kesimpulannya kira-kira gimana? Jadi kan balik lagi ke questionnya kan menghadapi orang-orang yang ya apa namanya bagaimana bekerja secara profesional dan menghadapi orang-orang yang unprofessional. Ya, poinnya kalau dari yang saya bilang, pokoknya dari yang kita obrolin nih, pasti sabar sih, sabar dan mungkin kita harus coba banyak pendekatan. Banyak pendekatan tuh artinya kita nggak bisa boleh cepat menyerah gitu loh Pak. Jadi kayak coba satu jalan nggak berhasil, satu jalan nggak berhasil, sampai akhirnya mungkin kita udah di batas limit kita dan kita bisa bilang oh maybe this person is not meant to be here, atau maybe ya emang dia nggak willing untuk belajar, so ya itu leave it or take it or leave it gitu kan, as a team. Karena apalagi kalau di dunia kerja dan kita punya certain position dan itu ada di tim kita, kenapa kita digaji is not only untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan, tapi juga dalam membina orang. Dan itu capek, itu bikin capek. Tapi itu untuk hal yang nggak bisa kita kontrol. Nah, the important thing is kita harus kembali ke diri kita sih, refleksikan diri, gimana caranya biar kita tetap bisa berguna dan bekerja secara profesional sehingga kita nggak menjadi beban-beban itu di tim kita gitu. So everything start within ourselves, bener nggak sih Pak? Jadi kita harus start dari diri kita sendiri dulu gitu. Kita juga nggak bisa terus mengkritik orang lain tanpa kita melakukan self reflection. Bisa jadi mungkin cara kita melit juga nggak cocok, cara kita melit juga belum sesuai gitu. Jadi it's very complex dan kayaknya 1 jam 20 menit tuh nggak akan cukup gitu. Cuman pesan yang mau kita sampaikan adalah daripada kita busy dan stressful ngontrol orang biar bisa kerja profesional, mungkin kita bisa start dari diri kita untuk apa nih, gue bangun pagi hari ini mau ngapain, tujuan gue mau apa gitu, gue mau ngebantu siapa gitu, apa responsibility gue dalam kantor ini gitu, apa responsibility gue dalam organisasi dan komunitas ini, itu yang kita tanamkan dalam diri kita sehingga apapun yang terjadi, siapapun orangnya, siapapun timnya yang masuk, kita tetap bisa bekerja sesuai pace kita tetap bisa mendapatkan apa yang kita mau dan kita belajar banyak dari hal itu. Ya, betul. Kayak udah dirangkum, dihabisin semua sama Yunita ya. Tapi ini intinya kalau aku cuma nambahin terakhir aja bahwa kita nggak bisa mengendalikan orang lain. Pada prinsipnya yang bisa kita atur dan bisa kita kendalikan adalah respon diri kita terhadap orang-orang seperti itu. Jadi artinya jangan pernah berhenti untuk merespon yang baik ya, dan tetap mengayomi mereka gitu ya. Dan kita juga mau dia di atas maupun di bawah ya, kita harus tetap being humble untuk bisa bekerja sama mereka. Mungkin itu aja. Iya. Being humble. Ya. Oke, kita tutup segmen kali ini dulu. Oke guys, nanti kalau ada yang ingin dibahas bisa left the comment. Ya seperti kata YouTuber biasanya, please like, subscribe, and comment. If this content related to you. Ya, silakan like kalau memang cocok. Dislike juga nggak apa-apa. Karena semuanya itu penting untuk pertumbuhan kita. Ya. Oke, bye-bye.